Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa salisu arkanil sholati qiyamu qadirin. Dan bermula rukun sembahyang yang nomor 3, yaitu berdiri bagi orang yang kuasa. Fi fardin, pada sembahyang wajib atau sembahyang fardu, walau manzuron, walaupun sembahyang fardu itu sembahyang yang dinazarkan. Sembahyangnya sunat cuman dinazarkan, nah jadi wajib. Nah maka wajib juga berdiri. Jadi rukun sembahyang yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu, yang kuasa pada sembahyang fardu. Huwa afdalul arkani listimalihi ala afdalil adhkari wa huwal qur'anu. Berdiri itu adalah paling afdal daripada rukun-rukun sembahyang, karena dia mencakup atau mengandung atas paling utama daripada zikir-zikir, yaitu membaca Al-Quran. Jadi pada waktu berdiri itu zikir sholat, ada membaca Al-Quran, ya. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajibnya yaitu membaca Fatihah, Al-Quran juga. Sunatnya membaca surah, ya. Jadi paling afdal daripada rukun sembahyang yang 14 atau yang 13 itu paling afdal adalah berdiri, karena di dalam berdiri itu mengandung ya seutama-utama zikir, yaitu membaca Al-Quran. Di dalam berdiri itu diisi dengan bacaan Quran. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib baca Fatihah, yang sunat membaca surah. Itu dibaca pada waktu berdiri. Nah maka Quran itu adalah ibadah yang paling utama, ya. Wa afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, kata Nabi. Sepaling utama ibadah, ya, umatku adalah membaca Al-Quran. Nah itu di dalam sembahyang Quran itu dibaca pada waktu berdiri. Nah itu alasannya, ya, rukun sembahyang yang paling utama itu adalah berdiri, karena di dalamnya ada mengandung seutama-utama zikir, yaitu membaca Al-Quran. Summas sujudu, kemudian rukun sembahyang yang paling utama setelah berdiri adalah sujud. Nah, setelah berdiri paling utama rukun sembahyang adalah sujud. Li hadisi aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Nah, karena apa? Sujud, ya, rukun yang paling afdal setelah berdiri, karena ada hadis Nabi, paling dekat hambaku, kata Nabi,
kata Nabi, paling dekat seorang hamba daripada Tuhannya yaitu pada waktu dia sujud. Nah, jadi pada waktu sujud itu sepaling dekat hamba daripada Tuhannya. Nah, dengan hadis inilah maka ya ditetapkan hukum bahwasanya sujud termasuk rukun yang paling utama setelah berdiri. Sumar ruku, kemudian nyusul rukun yang abdal itu adalah ruku, summa baqil arkan, kemudian sisa daripada rukun-rukun yang lain. Nah, itu jadi ada ya urutan-urutan keutamaan rukun dalam sembahyang itu ya. Jadi yang pertama, rukun yang paling afdal itu berdiri. Nah, karena di dalam berdiri itu ada mengandung zikir yang afdal, yaitu baca Quran. Kemudian menyusul lagi sujud. Nah, karena ada hadis Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Seorang hamba paling dekat dia daripada Tuhannya pada waktu sujud. Kemudian baru disusul dengan ruku, baru sisa daripada rukun-rukun yang lain. Nah, sama ya. Wa yusannu ayu farriqa baina qadamaihi bisyibrin. Sunat kita pada waktu berdiri itu. Nah, jadi berdirinya tadi wajib. Nah, tata cara berdirinya itu macam mana yang bagusnya. Nah, yang bagusnya berdiri itu macam mana caranya ya. Jadi tadi kan sudah berdiri, cuman berdirinya tuh gimana caranya yang bagusnya. Nah, sunat bahwa dia merenggangkan dua tapak kakinya itu. Jadi dua tapak kakinya itu direnggangkan. Renggangnya itu dengan kira-kira ukuran sejengkal, biqadrati shibrin ya. Nah, dengan kira-kira sejengkal ya, sejengkal. Jadi antara tumit yang kanan dengan tumit yang kiri itu kira-kira sejengkal renggangnya. Nah, jangan juga terlalu renggang ya, sampai setengah meter panjangnya, cukup kira-kira sejengkal aja. Nah, ini kitab-kitab fikih kita seperti inilah bilangkan ya. Kitab-kitab fikih kita ini seperti inilah bilangkan, ukurannya kira-kira sejengkal aja ya. Wa yukrahu ayyuqaddima ihda rijlaihi alal ukhra. Makruh. Nah, ya makruh ya, berdiri itu makruh tidak rata ya, kaki yang satu terkemuka daripada yang satu, tidak rata ya. Nah, tumitnya tuh sunat rata ya, jangan temaju satu. Nah, rata apa namanya tuh rata apa namanya tuh berdirinya ya. Nah, rata tumit itu dirata. Kalau terkemaju satunya makruh hukumnya ya, makruh satunya kalau temaju daripada yang satu. Jadi diratakan berdirinya itu ya. Wa ayyul siqa qadamaihi, makruh juga nempelkan terlalu rapat, nempel kaki itu ya. Dua tapak kaki itu nempel, makruh juga ya. Tidak rata temaju satu, makruh. Nempel makruh juga ya, nempel makruh juga. Nah, itu tata cara berdirinya tuh. Nah, jadi pertama bagusnya berdiri itu ya, di dua tapak kaki itu direnggangkan, dipisah kira-kira renggangnya itu sekedar satu jengkal
enggak satu jengkal tuh renggangnya itu ya. Kemudian jangan tidak rata. Nah, dua tapak kakinya tuh jangan tidak rata, makruh hukumnya rata-rata ya. Nah, kemudian jangan juga nempel, jangan juga nempel antara tapak kaki yang kanan dengan yang kiri itu. Nah, jadi tadi berdiri rukun sembahyang pada sembahyang fardu, tapi orang yang puasa, yang mampu, yang mampu ya, yang mampu berdiri sembahyang fardu wajib berdiri. Wali ajizin syaqqa alaihi qiyamun bi an lahiqahu bihi masyaqqatun syadidatun bihaitsu la tuhtamalu adatan wa dhabatahal imam bi an takuna bihaitsu yadhhabu ma'aha khusyu'uhu. Boleh bagi orang yang lemah, yang tidak kuat ya, yang susah atasnya berdiri ya. Nah, jadi bagi orang yang lemah, yang berat atasnya berdiri, gimana beratnya itu? Nah, kira-kira dia tuh apa namanya, merasa kesusahan betul. Nah, berdiri itu susah betul, ukurannya ya tidak bisa ditahan lah. Nah, kalau diusahakan berdiri itu tidak kuat. Nah, tidak kuat diusahakan berdiri. Nah, al-imam mendabitkan, mendefinisikan, memberikan pengertian ya, gimana masyaqqat syadidah itu, berat yang bersangatan tuh, berat kalau berdiri, membatasi akan dia ya, ya membatasi akan dia oleh imam. Nah ya, berat yang bersangatan tuh sekira-kira hilang ya besertanya oleh khusyuk. Kalau diusahakannya berdiri bisalah, cuman ya karena menahan sakit lalu tidak bisa lagi sembahyang tuh khusyuk. Nah, jadi sebatas itu sudah boleh itu sembahyang tuh duduk itu tuh ya. Jadi itu sudah lemah itu ukurannya tuh. Kalau dia dibawanya berdiri bisa, cuman dipaksakan bisa, tapi sampai menghilangkan kekhusyuan. Nah, itu sudah dikatakan lemah itu. Nah, jadi orang yang lemah itu atas sembahyang fardu berdiri, apa yang boleh? Sholatun qaidan, boleh sembahyang duduk. Ya boleh sembahyang duduk. Karakibi safinatin khafa nahwa dawarani ra'sin in qoma, ya seperti orang yang mengendarai kapal ya, orang yang di kapal atau di perahu, takut dia kalau berdiri pusing kepalanya, boleh duduk ya. Wasalisin la yastamsiku hadatsahu illa bil qut, ya orang yang kena penyakit kencing netes, kalau berdiri dia sembahyang ya tidak bisa nahan netesnya itu, tapi kalau duduk bisa. Nah, itu boleh juga itu ya, orang kena penyakit salisil baul, nah kencing netes tuh ya, kalau dia sembahyang berdiri, nah tuh kencingnya bisa tak ditahan, tak tertahankan, bisa keluar. Tapi kalau duduk bisa dia, nah, bisa dia bisa nahan hadasnya itu, boleh juga tuh duduk itu tuh ya, orang kena penyakit nah kencing netes itu ya.
wa yanhaniyal qa'idu lirruku' bihaitsu tuhadhi jabhatuhu ma qaddama rukbataihi, membungkuk orang yang duduk itu untuk rukuk sekira-kira keningnya itu membetuli bagian depan dua lututnya. Kalau dia mau rukuk, nanti orang sembahyang duduk tuh membungkuk kira-kira ukuran kening ini berbetulan dengan dua lutut. Ya, nah tuh kalau dia sembahyang duduk tadi. Wal afdalu lil qaidi al ibtirashu summa tarabbu'u summa tawarruku, dan bermula yang lebih utama bagi orang yang duduk. Nah, dia tidak bisa sembahyang berdiri tadi, atau orang sembahyang sunat duduk. Nah, duduknya itu caranya yang afdol, yang utama adalah iftirash. Duduk iftirash paling utama, ya. Duduk iftirash tuh kayak duduk tasyahud awal itu tuh. Itu namanya duduk iftirash. Duduknya di atas telapak kaki kiri. Itu duduk kita, pantat kita nih duduknya di telapak kaki kiri, ya. Kaki kanannya ditegakkan, tuh namanya duduk iftirash. Nah, jadi kalau sembahyang duduk, ya yang utamanya duduknya itu dengan cara iftirash. Nah, duduk seperti tahiyat awal. Ya. Summat tarabbu, summat tawarruk. Kemudian menyusul kedua, setelah iftirash duduknya tuh tarabbu. Tarabbu itu bismillah. Nah, kayak ini. Ya afdolnya. Ya, pertama tadi bagusnya duduk tuh ya iftirash, kemudian baru tarabbu besila. Nah, besila ya. Kemudian menyusul baru duduknya tawarruk. Tawarruk tuh kayak duduk tahiyat akhir itu. Ya. Jadi tarabbu tuh. Jadi tarabbu itu bersila, ya, iyalah tarabbu itu bersila, ya. Jadi cara duduk itu yang utamanya tadi adalah iftirash, ya, seperti duduk tahiyat awal, kemudian duduk bersila, kemudian tawarruk. Nah, itu susunannya yang bagus, ya. Yang bagusnya. Fa inna jaza'ani sholati qa'idan shalla mutaji'an ala janbihi mustaqbilan lil qiblati biwajhihi wa muqaddami badanihi. Kalau tidak kuat, nah lemah sembahyang duduk, macam mana? Berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa. Nah, sembahyanglah muttaji, ittija. Ittija itu berbaring atas lambung. Berbaring atas lambung, ya, bukan belakang, bukan lambung. Berarti kayak ya orang memasukkan mayat ke liang lahat itu tuh. Itu namanya baringnya ittija itu, dengan lambung baringnya. Nah, jadi berbaring miring atas lambung kalau tidak bisa duduk. Nah, hal keadaannya orang itu menghadap ke kiblat dengan mukanya dan bagian depan badannya. Bagian depan badan dihadapkan ke kiblat semuanya. Ya, muka menghadap kiblat. Nah, seluruh bagian depan badannya menghadap ke kiblat. Ini orang yang sembahyang dengan cara ittija, ya.
Wa yukrahu alal jambil aisar bila uzrin, makruh sembahyangnya itu bermiringnya itu ya atas lambung kiri. Nah, jadi sunatnya dengan lambung kanan. Kalau lambung kanan, kepalanya sebelah kanan, ya, kaki sebelah kiri, gitu ya. Kalau tidak uzur lah, makruh kepala sebelah kiri itu, kaki sebelah kanan, makruh, berarti lambung kiri, ya. Nah, jangan pula ini dikiaskan nanti orang sembahyang jenazah, ya, orang sembahyang jenazah itu pokoknya katanya kepalanya harus sebelah kanan. Itu lain lagi, itu mayatnya. Ini orang yang hidup sembahyang. Kalau sembahyang jenazah nanti ada aturannya lagi. Kalau perempuan kepalanya sebelah kanan, laki-laki sebelah kiri. Ya, kalau sebelah kiri berarti lambungnya ke kiri ya, iyalah. Ya. Ya, ini kalau ini orangnya yang sembahyang. Ya, tidak mau pula lah kita mengkiaskan sebebas-bebas semau-mau kita tanpa mengetahui aturan-aturan mengkias itu. Ya, kan katanya orang mati itu, ya, orang mati itu kan, ya, orang sembahyang apa namanya berbaring itu kan kepalanya sebelah kanan, ya, kakinya belah kiri, berarti lambungnya lambung kanan. Nah, jadi memposisikan orang meninggal dunia tatkala disolatkan, nah mesti katanya kepalanya belah kanan, kakinya belah kiri. Lain sembahyang jenazah ada lagi aturannya. Kalau perempuan iya kepalanya sebelah kanan, ya, ya, kakinya sebelah kiri. Kalau laki-laki belah kanan, belah kiri kepalanya. Nah, kakinya sebelah kanan. Kalau mengimami berdirinya di mana pula imam. Nah, sholat jenazah kalau perempuan ambil posisi di tengah-tengah mayat itu. Nah, kalau laki-laki diambil mengarah ke kepala, ya dekat-dekat bagian leher. Nah, karena kalau laki-laki itu perbuatan kesalahan itu banyak, mulai daripada ya apa namanya batang lehernya bawa ke bawah itu. Kalau perempuan, nah dari pusat ke atas tuh banyak, nah dari situ ngambilnya, ya. Jadi apa namanya berbaringnya itu dengan lambung kanan, makruh lambung kiri. Kalau tidak uzur, kalau uzur tidak apa-apa, ya, kakinya sebelah kanan, kepalanya sebelah kiri. Kalau uzur dengan bermiring, ya, apa namanya dengan sebelah kanan, lambung yang kanan boleh, tidak apa-apa belah kiri, tidak makruh. Pamustalqiyan ala zahrihi wa akhmasahu ilal kiblati. Kalau tidak bisa dia sembahyang itu berbaring atas lambungnya, menelentang. Nah, menelentang dia sembahyang, ya tidak bisa. Nah, ya ini kewajiban sholat belum, tidak gugur nih. Nah, ya tidak gugur karena sakit nih kan, tidak gugur. Cuman ada keringanan saja, yang berdiri tidak bisa boleh duduk, tidak bisa duduk boleh berbaring. Tapi bukan tidak boleh tidak sembahyang, bukan. Cuman boleh duduk, nah boleh berbaring, boleh menelentang itu. Nah, ini ketentuan hukumnya dulu nih. Nah, kita mengetahui kewajiban sembahyang itu, ya. Nah, ya. Jadi kalau tidak bisa baring ittija, nah bermiring, nah berbaringlah atas belakangnya, berarti menelentang. Nah, dua tapak kakinya dihadapkan ke kiblat. Nah, berarti, nah ini masjid kita, kepalanya sana, nah kaki dihadapkan kakinya ke kiblat, sana, ya. Nah, bukan kepala situ, bukan. Itu tadi posisi yang bermiring, ya. Kalau nelentang nih, ya, kaki diunjurkan ke kiblat.
Nah, kaki dihadapkan ke kiblat ya. Nah, itu yang menelentang. Ya. Wa yajibu ayyadha tahta ra'sihi nahwa makhiddatin liyastaqbila biwajhihil kiblata wa ayyumiya ila sawbil kiblah raki'an wa sajidan wa bisujud akhfadu minal ima ila ruku in ajaza anhuma. Nah, jadi tadi menelentang tadi, kaki, dua tapak kaki dihadapkan ke kiblat wajib. Nah, orang yang sembahyang menelentang itu menaruhkan di bawah kepalanya seumpama bantal ditaruhkan. Jadi di bawah kepala itu ditaruhkan seumpama bantal, atau apakah tidak harus bantal, bahasanya pun nahwa ya. Nah, supaya menghadap mukanya ke kiblat, berisyarat ia ke arah kiblat. Nah ya, nah mensyarat dia ke arah kiblat. Nah, tatkala dia rukuk dan sujud, ya, jadi waktu dia mau rukuk sujud, nah diisyaratkanlah ke kiblat. Nah, kepalanya tuh sujud itu lebih rendah. Nah, lebih rendah isyaratnya daripada rukuk. Kalau dia tidak bisa nah apa namanya rukuk dan sujud tadi. Kalau dia bisa rukuk sujud, bangunlah rukuk sujud. Ini tidak bisa. Nah, isyarat agak ya, berisyarat. Jadi kalau tidak bisa dia rukuk seperti sempurna, ya seperti orang duduk tadi kan, nah bungkuk kan, bangun tidak bisa, sujud tidak bisa juga bangun. Nah, cukup berisyarat, diisyaratkan kepalanya itu tadi kan. Nah, gimana isyaratnya? Nah, antara rukuk dengan sujud, kalau sujud isyaratnya lebih rendah lagi daripada rukuk. Fa in ajaza anil imai bi ra'sihi aw ma'a bi ajfanihi. Kalau dia tidak bisa berisyarat dengan kepalanya, ya, tidak bisa dia berisyarat dengan kepalanya, berisyarat dengan kelupuk matanya. Ya. Cemana katanya awak tidak bisa sembahyang? Ya ginilah yang tidak bisa seperti ini. Ya, bukan tidak apa-apa tidak sembahyang, bukan. Tidak apa-apa tidak sembahyang. Yang tidak boleh. Masa kita katanya sudah sakit masih wajib sembahyang? Ya itulah ketentuan hukumnya. Nah, keringanannya ya seperti ini caranya. Jangan berani-berani bilangkan wajib tidak apa-apa tidak sembahyang sementara hukumnya masih mewajibkan sembahyang. Maka katanya Tuhan itu tidak membebankan kepada hambanya, betul lah, tidak membebankan hambanya, betul. La yukallifullahu nafsan illa usaha, cuman tidak membebankan kecuali sebatas kemampuannya macam mana. Tidak bisa berdiri kan, duduk itu kan. Lain kalau umpamanya harus berdiri aja. Nah, ya ini kan batas kemampuannya duduk-duduk, cuman tidak ada keringanannya itu tidak sembahyang tuh. Boleh tidak sembahyang tuh tidak, tetap wajib sembahyang ya. Nah, jadi keringanannya itu aja, yang berdiri tidak bisa, duduk boleh, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa menelentang ya. Nah tuh, kemudian berisyarat dia dengan kepalanya pada waktu rukuk dan sujud. Kalau pada waktu dia sembahyang itu tidak mampu lagi berisyarat dengan kepalanya, dia isyaratkan dengan kelupuk matanya. Nah, mengisyarat saya ya apa namanya, nah ini isyaratnya pakai isyarat mata rukuk, yang ini sujud, rendahkan sedikit isyarat sujudnya itu daripada rukuk.
Kalau posisinya masihlah menelentang, menelentang posisinya, cuman isyaratnya aja tadi. Nah, tadi kan kalau tidak bisa dia rukuk secara sempurna atau membungkuk seperti orang duduk, pakai isyarat aja kepala. Nah, kalau tidak bisa juga isyarat dengan kelupuk mata, ya. Fa in ajaza ajra af'ala sholati ala qalbihi. Ya, matanya pun tidak bisa juga berisyarat lagi. Nah, ya, matanya tidak bisa berisyarat lagi. Ya, matanya tidak bisa berisyarat lagi. Nah, macam mana? Nah, maka dia memperlakukan ya pekerjaan sholatnya atas hatinya, dalam hatilah lagi. Mata tidak bisa juga berisyarat. Nah, aku rukuk, aku sujud, di hati aja lagi. Ya, isyaratnya di dalam hati saja. Ya, ay wa aqwaliha, ya dengan hatinya dan ucapan-ucapannya. Kalau dia in ajaza ya anin nutqi. Nah, kalau tidak bisa juga dia menutur lagi dengan bacaan tuh, isyarat lah. Ya. Jadi diisyaratkan dalam hatinya aja lagi bacaan-bacaan, ya dah. Pekerjaan-pekerjaan sholat itu, ya. Pala tasqutu anhu sholatu madama aqluhu sabita, maka tidak gugur daripadanya orang yang mukallaf itu sembahyang, tidak gugur selama-lama akalnya masih tetap. Nah, jadi kalau akalnya masih tetap, tidak gugur kewajiban sholat itu. Artinya apa? Tetap sholat itu wajib kepadanya kalau masih akalnya masih tetap masih ada atau masih ingat, ya. Habis. Nah, begitu aturan-aturan kita di dalam melaksanakan sembahyang itu.